Halo teman-teman semua, kembali lagi di channel Mr. Trade In. Hari ini waktunya untuk kupas saham episode yang kedua teman-teman. Sebelumnya saya mau mengucapkan terima kasih buat teman-teman yang sudah mendukung kupas saham episode yang pertama kemarin ya tentang GoTo. Nah, buat teman-teman yang belum nonton videonya, saya ada kasih linknya di kolom deskripsi. Jadi silahkan ditonton ya. Dan pada kupas saham episode yang kedua kali ini, saya akan membahas berbagai peristiwa penting dan menarik tentunya di bursa kita teman-teman sepanjang tahun 2022. Maka dari itu tentunya pastikan teman-teman tonton videonya sampai habis dan juga berikan tombol like ya, serta bagikan kepada teman-teman kalian. Mari kita mulai. Peristiwa penting yang pertama, adanya sekitar 60 emiten baru teman-teman yang merapat di pasar modal nasional kita ya. Jadi melanjutkan tren positif yang terjadi sejak tahun lalu, industri pasar modal kita di tahun ini juga mencatatkan kinerja yang cukup menggilap. Klaim tersebut salah satunya bisa terlihat dari upaya Bursa Efek Indonesia untuk menggait sebanyak mungkin perusahaan yang tertarik memanfaatkan pendanaan dari pasar modal dan beralih status dari semula perusahaan privat atau tertutup menjadi perusahaan publik alias terbuka. Hingga akhir Desember ini, Bursa Efek berhasil menggait sedikitnya 60 emiten baru dengan melepas sebagian persen sahamnya ke publik melalui mekanisme penawaran umum perdana saham atau IPO. Dengan penambahan tahun ini, maka total emiten yang kini telah melantai di pasar modal secara keseluruhan telah mencapai 826 emiten. Sedangkan secara total emisi yang berhasil dihimpun, keseluruhan proses IPO yang dilakukan tahun ini berhasil mendatangkan dana segar hingga 33,36 triliun rupiah. Lalu yang kedua ini berkaitan dengan dividen teman-teman. Sekedar informasi, singkatnya dividen itu adalah pembagian laba untuk para pemegang saham berdasarkan saham yang mereka miliki. Nah, emiten dengan dividen ini diantaranya adalah yang pertama ada PT PP Presisi teman-teman dengan kodenya PPRE yang dividennya hanya sebesar 0,76 rupiah per lembar saham nih. Lalu yang kedua ada PT Bali Bintang Sejahtera dengan kode emitennya BOLA yang dividennya sebesar 1 rupiah per lembar saham. Nah, selain BOLA, ternyata ada juga emiten lain yang membagikan dividen sebesar 1 rupiah teman-teman. Di antaranya ada PT Citos Internasional, lalu PT Indonesia Fondasi Raya, lalu PT Wira Global Solusi, lalu PT Millennium Pharmacon Internasional, dan juga PT Buyung Putra Sembada atau HOKI. Nah, mereka itu membagikan dividen seharga 1 rupiah teman-teman. Dan yang lainnya saya akan tampilkan di gambar ya. Lalu untuk emiten dengan dividen yang jumbo nih teman-teman, kita lihat yang pertama ada PT Organon Pharma Indonesia dengan kodenya SCPI. Ini dividennya sebesar Rp45.000 per lembar saham teman-teman. Lalu yang kedua ada PT Indo Tambang Raya Megah atau ITMG yang dividennya sebesar Rp4.128 per lembar saham. Lalu yang ketiga ada PT Gudang Garam atau GGRM dengan dividennya sebesar Rp2.250 per lembar saham. Nah, untuk list-list yang lainnya saya akan cantumkan di gambar teman-teman ya. Next, yang ketiga ini mengenai IHSG yang mencetak rekor di tahun 2022 ya, serta The Big Four yang juga ikut catatkan all-time high-nya. Indeks harga saham gabungan atau IHSG mencatatkan tinta emas di tahun 2022, di mana indeks berhasil mencetak rekor level tertingginya atau all-time high di angka 7.377 pada 15 September 2022 lalu. Kinerja positif tersebut
juga sejalan dengan sejumlah saham yang juga mencatatkan rekor terbarunya. Di antaranya adalah 3 dari 4 bank besar, yakni Bank Sentral Asia atau BCA, yang mencapai all-time high di harga 9.400. Lalu ada Bank Mandiri yang mencapai harga 11.000. Kemudian Bank Rakyat Indonesia yang mencapai harga tertingginya di 5.025. Sedangkan untuk Bank Negara Indonesia atau BBNI hampir mencapai rekor tersebut. Kemudian yang keempat ini emiten dengan right issue terbesar di bursa sepanjang tahun 2022, teman-teman. Sebanyak 19 perusahaan di Indonesia telah melaksanakan hak memesan efek terlebih dahulu atau HMETD atau yang kita kenal dengan istilah right issue. Sedangkan sisanya yakni 8 emiten melakukan penambahan modal tanpa hak memesan efek terlebih dahulu atau PMT HMETD atau yang kita kenal dengan istilah private placement. Menurut catatan Bursa Efek Indonesia, sampai dengan 30 November 2022, PT MNC Energy Investment atau IATA menjadi emiten dengan melakukan right issue jumbo sepanjang 2022, di mana IATA menerbitkan sebanyak 14,8 miliar saham baru dengan harga 180. Kemudian disusul juga dengan PT Pratama Abadi Nusa Industri atau PANI yang menerbitkan 13,12 miliar saham baru yang ditawarkan kepada publik dengan harga 500. Dan untuk yang kelima ini cukup menarik ya teman-teman. Kita akan membahas sejumlah deretan saham yang populer di tahun 2022. Populer di sini maksudnya bisa berarti karena kenaikan yang tinggi ataupun justru malah penurunan yang tajam, teman-teman. Saham pertama yang sempat membuat kehebohan di awal tahun ini adalah PT Adaro Mineral Indonesia dengan kode emiten ADMR. Anak usaha grup Adaro ini melantai di bursa pada tanggal 3 Januari 2022 dengan harga penawaran umum yakni Rp100. Namun tak lama setelah itu, harga sahamnya langsung melejit tinggi. Bahkan di tengah sesi perdagangan 20 April lalu, ADMR sempat melonjak ke harga Rp3.140. Ini artinya harga saham ADMR sempat meroket 3.040%, teman-teman. Emiten yang kedua ini adalah Raja atau Rukun Raharja, teman-teman ya. Nama Hapsoro Sukmono Hadi alias Happy Hapsoro menggema di kalangan pelaku pasar sepanjang 2022. Ini berkaitan dengan saham distributor migas milik suami Ketua DPR RI Puan Maharani tersebut, yaitu PT Rukun Raharja atau Raja. Harga saham Raja tiba-tiba melambung tinggi di awal Juli setelah sempat cenderung stagnan di level 170 sampai 180-an rupiah di awal tahun. Kenaikan signifikan itu terlihat ketika harga saham Raja melompat dari 330-an di awal Juli ke 1125 pada 12 Agustus lalu. Bahkan saham Raja sempat menyentuh 1200-an pada pertengahan September lalu, teman-teman. Kemudian yang keempat dari Panin Bank atau PNBN dan juga grup Panin. Kabar pasar akuisisi menjadi bahan bakar kenaikan harga saham Panin Bank Indonesia atau PNBN dan juga saham Panin Group lainnya dalam beberapa waktu terakhir. Sumitomo Mitsui Financial Group atau SMFG dikabarkan kemungkinan menjadi yang terdepan untuk mengakuisisi saham pengendali PNBN. Sekedar informasi, seiring dengan rumor akuisisi tersebut, harga saham PNBN dan sejumlah saham Panin Group lainnya sempat melonjak tinggi beberapa waktu lalu. Saham PNBN misalnya sempat menembus level tertinggi sepanjang masa atau all-time high di angka 2.780 per saham pada tanggal 25 Oktober 2022 lalu. Kemudian yang keempat ada emiten SIDO muncul atau SIDO. SIDO muncul sering dianggap sebagai saham yang defensif karena cukup kuat dalam menghadapi tekanan market. Namun saham farmasi dan produsen jamu herbal ini
sempat menghentak para pelaku pasar. Hal tersebut terjadi ketika Sido mengalami tekanan jual besar pada awal Agustus lalu. Penyebab investor melego saham Sido besar-besaran adalah seiring dengan kinerja keuangan yang tidak memuaskan. Kemudian yang kelima ada emiten sejuta umat, yaitu Bumi Resources atau Bumi. Kinerja keuangan yang moncer berkat meroketnya harga batubara global dan ditambah aksi korporasi masuknya grup Salim yang berdampak ke pelunasan utang perseroan, menjadi katalis positif bagi saham Bumi tahun ini. Saham emiten batubara tersebut bangkit dari level 50-an di awal tahun hingga menuju 240-an pada 6 September lalu. Emiten yang keenam adalah GoTo atau Gojek Tokopedia. Emiten teknologi ini sempat menghebohkan publik beberapa waktu lalu karena harga sahamnya yang terus-menerus terjun bebas. Beberapa penyebab diantaranya adalah sentimen makro global, aksi pemutusan hubungan kerja atau PHK, kinerja perseroan yang terus merugi, serta berakhirnya periode lock-up saham GoTo per 30 November lalu. Emiten terakhir yang cukup populer di akhir tahun ini adalah Bayan Resources atau Bian. Nama Lau Tuk Wong belakangan ini tengah menjadi sorotan publik karena ia berhasil menggeser nama Budi dan Michael Hartono sebagai posisi orang terkaya di Indonesia saat ini. Keberhasilannya tersebut tidak lepas dari kinerja saham Bian, yang dimana Lau Tuk Wong menjadi pemegang saham pengendalinya. Per video ini dibuat, saham Bian terus merangkak naik ke level tertingginya di Rp24.325, yang artinya kekayaan pengusaha tambang batubara tersebut juga terus semakin meningkat. Dan itu dia teman-teman, peristiwa penting dan menarik di bursa kita sepanjang tahun 2022. Tentunya kita nantikan untuk peristiwa menarik lainnya di tahun 2023 mendatang ya. Sebagai penutup, saya mau mengucapkan terima kasih buat teman-teman yang sudah support dan selalu mendukung channel ini agar terus berkembang ke depannya. Dan akhir kata, selamat tahun baru 2023. Salam trading.